Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yeni Nurdiana. Kali ini saya akan membahas tentang teknik presentasi bagian yang kedua. Nah, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, yuk kita subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang teknik presentasi bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua ini membahas tentang apa saja? Yuk kita simak. Nah, di sini saya akan bahas tentang prinsip dan teknik komunikasi lisan yang efektif. Dalam penyampaian presentasi itu dibutuhkan prinsip dan teknik komunikasi lisan yang efektif dengan memperhatikan dua hal di bawah ini, yaitu teknik berbicara dan bertanya aktif. Yang kedua, teknik mendengarkan aktif. Nah, seperti apa sih teknik berbicara yang aktif ataupun mendengarkan yang aktif itu seperti apa? Nah, kita lihat teknik berbicara dan bertanya aktif. Ini sebelumnya kita bahas dulu tentang pengertian teknik berbicara. Nah, teknik berbicara efektif adalah berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam komunikasi. Nah, hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memilih pokok persoalan untuk dibicarakan. Jadi kita harus tahu dulu apa sih hal yang ingin kita bicarakan atau topik pembicaraan utama kita itu apa. Nah, kemudian yang kedua, berbicara diiringi dengan bantuan gerak-gerik. Nah, sebenarnya gerak-gerik ini adalah salah satu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini kan untuk istilahnya memastikan atau memperkuat komunikasi verbal kita ya dengan bantuan gerak-gerik tubuh. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan situasi dengan target pelanggan dengan baik. Ya, kita harus tahu target kita siapa, bagaimana cara kita menghadapi. Nah, ini sangat diperlukan sekali dalam berbicara. Kemudian yang keempat, menghargai dan menghormati target pelanggan dengan baik. Nah, seperti apapun tampilan dari target pelanggan kita, ini kita tidak boleh menyepelekan ya. Jadi kita harus tetap menghormati dan menghargai. Dan yang kelima, menanggapi setiap reaksi, saran, usul dari lawan berbicara. Ya, lawan bicara kita entah itu bertanya ataupun memberikan kritik ataupun saran, kita harus memberikan tanggapan. Selanjutnya, prinsip berbicara. Nah, prinsip berbicara itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah memberi kesempatan berbicara kepada target pelanggan. Jadi, dalam berkomunikasi atau berbicara itu kita tidak dominan, kita yang selalu memberikan informasi. Nah, yang kedua, menatap bergantian secara sopan. Jadi kontak mata ini sangat penting, bahwa kalau kita memberikan kontak mata itu menunjukkan bahwa kita menghargai orang yang kita ajak berbicara. Kemudian berbicara dengan jelas, mengerti, jangan berbisik. Ya, berbicara ini yang jelas dan mengerti, yang jelas lawan bicara kita harus mendengar apa yang kita ucapkan. Jangan sampai kita bisik-bisik ataupun sebaliknya berbicara dengan sangat keras. Nah, seolah-olah kita marah, seperti itu. Ini tidak boleh. Menghayati pokok-pokok pembicaraan yang akan disampaikan. Jadi ketika kita berbicara, kita harus punya pokok pembicaraan sehingga tidak melenceng dari apa yang akan kita sampaikan. Itu adalah prinsip-prinsip berbicara. Nah, bagaimana prinsip perhatian? Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu hal-hal yang aneh. Nah, jika seorang pembicara dapat memberikan contoh-contoh yang aneh, maka pendengar akan terpukau perhatiannya dan timbul rasa ingin mendengarkan apa yang disampaikan pembicara. Nah, ini
Kadang-kadang hal aneh ini biasanya untuk menarik perhatian orang ya, supaya mereka mau mendengarkan kita begitu. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang lucu. Nah, untuk mendapatkan hal yang lucu ini harus menuntun lebih dahulu jalan pikiran pendengarnya. Tidak semua orang yang kita ajak bicara itu peka terhadap gaya bahasa yang lucu ataupun candaan ataupun guyonan. Nah, yang ketiga, hal yang perlu penekanan. Nah, cara ini dapat digunakan untuk menarik perhatian pendengar. Pokok pembicaraan yang penting, pengucapannya harus dilambatkan atau dikeraskan. Sehingga penekanan ini dibutuhkan agar orang itu, oh, bahwa ini adalah hal yang penting ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, hal yang paling dibutuhkan. Pendengar akan tertarik perhatiannya jika ada pembicaraan yang menyangkut kepentingannya atau kebutuhannya. Nah, ini orang akan memberikan perhatian lebih kepada kita ketika kita memberikan informasi yang sekiranya dia butuhkan atau dia inginkan gitu. Yang keempat, keinderaan. Di dalam prinsip ini, berbicara efektif dapat dicapai jika kita menggunakan alat peraga yang lengkap. Salah satunya kita gunakan komputer ataupun laptop, kemudian LCD, proyektor, atau kita gunakan screen atau media proyektor dan media lainnya. Nah, dengan adanya keinderaan ini, seseorang kan bisa melihat dengan indera penglihatannya, maka ini cukup menarik. Mungkin ada media lainnya seperti audio, membawa speaker. Nah, ini akan menarik perhatian dari orang yang mendengarkannya. Yang berikutnya, prinsip pengertian. Prinsip pengertian ini mengatakan bahwa ada hal-hal yang mudah dipahami, mudah dihafalkan, atau mudah tertanam dalam pikiran seseorang. Nah, seperti apa maksud dari prinsip pengertian ini? Kita berikan kesimpulan di akhir. Jadi kalau kita sudah berbicara panjang lebar gitu, namun orang kadang-kadang tidak memahami apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan. Oleh karena itu, ini butuh yang namanya kesimpulan akhir. Kemudian kalau kita berbicara sistematis dan logis, ini akan memudahkan orang lain untuk memahami apa yang kita bicarakan. Kemudian memberikan contoh yang konkret akan memudahkan si komunikan untuk menangkap apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Yang keenam, prinsip ulangan. Apa sih yang dimaksud ini? Nah, persiapan, penyajian, dan penutup pembicaraan ini penting ya. Kemudian adanya sistematika penyajian. Nah, apa saja sistematikanya ini harus urut ya. Kemudian alat bantu penyajian. Nah, ini ketika kita melakukan atau menyajikan suatu topik pembicaraan, maka sebaiknya ada alat bantunya. Setelah kita membahas tentang teknik berbicara yang efektif dan teknik bertanya aktif, kita bahas yang kedua, topik yang kedua, yaitu teknik mendengarkan aktif. Nah, sebagai seorang komunikan, kita juga harus bisa memahami, mendengarkan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Nah, mendengarkan merupakan suatu kegiatan memperhatikan dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan indera pendengaran, sehingga memahami maksud secara tepat dari pihak komunikator atau orang yang menyampaikan informasi. Nah, seperti apa hal yang harus kita lakukan? Yaitu mendengarkan evaluatif. Nah, ketika mendengarkan pembicaraan, pendengar berupaya mendengarkan sambil mengadakan evaluasi terhadap kata-kata yang diucapkan oleh pembicara. Nah, ini penting ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan proyektif. Pendengar berusaha memahami pandangan dari pembicara sampai pembicaraan selesai dan mendengar memahami setiap arti kata dari pembicara.
Nah, ini adalah mendengarkan proyektif. Yang berikutnya ya, intonasi. Intonasi itu apa? Yaitu salah satu hal yang sangat penting dalam etika komunikasi. Karena dengan memperhatikan intonasi ketika berkomunikasi, maka pesan yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami. Ya, nih. Nah, hal yang akan kita bahas di dalam intonasi ini adalah cara berbicara. Ya, komunikator yang baik adalah komunikator yang dapat menyampaikan pesan dengan cara dan gaya bahasa yang baik dan dianggap penting dan bermanfaat. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang penting dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, cara berbahasa. Berbicara perlahan. Ya, ketika kita berbicara perlahan, maka orang lain akan mudah untuk memahami. Berbicara penuh semangat. Nah, orang yang mendengarkan pun juga akan lebih semangat lagi ya. Kemudian berbicara dengan tekanan. Ya, ada jeda dalam berbicara dengan pelanggan. Kemudian pengucapan dengan suara yang penuh dan berwibawa. Memperhatikan ke seluruh pelanggan sesuai situasi. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini hal-hal dalam berbahasa ini pun nantinya akan mudah dipahami oleh komunikan. Yang berikutnya adalah vokalik. Apa sih yang dikatakan atau apa sih yang dimaksud dengan vokalik? Vokalik tingkah laku nonverbal berupa suara tapi tidak berupa kata-kata, atau dapat juga dengan tanda-tanda yang diciptakan dalam proses pembicaraan. Nah, vokalik ini dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah kualitas suara, yaitu pengontrolan vokal, turun naik suara, ya, pengontrolan nada suara, pengucapan kata yang jelas, gema suara, dan kecepatan suara. Nah, yang kedua, karakteristik vokal. Contohnya, tertawa, menangis, berbisik, mengeluh, mengantuk. Nah, ini ada karakter tersendiri ya, setiap orang pasti berbeda. Kemudian sifat vokal, intensitas, tinggi suara, lalu luas suara. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan vokalik. Yang berikutnya kita bahas tentang senyum, sapa, salam. Nah, senyum ini didefinisikan sebagai gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukkan rasa senang, gembira, suka, dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Ya, mengembangkan bibir itu seperti apa sih? Menarik bibir kita ya agar tampak lebar. Nah, ini adalah ekspresi senyum ya. Berbeda dengan tertawa. Kalau kita tertawa itu membuka mulut dan mengeluarkan suara yang ekspresi bahagia seperti itu ya. Tetapi kalau senyum cukup mengembangkan bibir saja. Nah, di sini ada macam-macam senyum. Ada yang senyum ekspresi bahagia atau kesenangan. Kemudian senyum sapaan dan senyum perasaan. Nah, senyum perasaan ini timbul dari hati ya. Jadi senyum ini sangat penting, apalagi ketika kita sebagai seorang pramuniaga atau customer service atau setiap orang yang ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Ini wajib hukumnya kita memberikan senyum ya. Nanti kegiatan senyum sapa salam ini sangat dibutuhkan di dalam kegiatan retail dan kegiatan apapun yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, sapa. Nah, sapa ini dilakukan dengan menyebutkan nama orang yang kita temui dengan mengucapkan hey, hello, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sapa. Jika pelaku wisata dapat menghafalkan nama-nama dari para pengunjung, maka mereka pun akan merasa dilayani dengan sangat baik. Nah, ini saya ingat betul ketika saya ke Giant, yaitu ada seorang store manager itu menyapa customernya dengan sebutan nama. Nah, dengan begitu orang akan merasa tersanjung begitu ya. Misal, selamat pagi
Bu Yeni, gimana kabarnya? Lama kok tidak belanja di Giant. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat penting juga ya untuk menjaga hubungan baik dengan customer. Yang berikutnya, salam. Salah satu cara bagi seseorang untuk sengaja mengkomunikasikan kesadaran dan kehadiran orang lain untuk menunjukkan perhatian, menegaskan hubungan dari status sosial antar individu atau kelompok orang yang berhubungan satu sama lain. Nah, misal kalau kita menyapa customer, selamat datang di toko Tania misalkan, atau di toko apa. Nah, ini adalah ucapan salam. Nah, ucapan salam ini juga sangat baik ya untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan tadi. Sama halnya seperti senyum, sapa, salam. Ini adalah 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam kegiatan memberikan service excellent kepada customer. Nah, itu tadi adalah kegiatan atau teknik presentasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia kerja. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.